إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Seperti itu sifatnya. Dan ketika orang sudah sampai kepada apa yang dia idam-idamkan di awal dari dunia ini, ternyata dunia itu tidak menjanjikan apa yang ia akan cari di dunia itu. Banyak orang mengira kalau dia sudah kaya, dia akan tenang, hidup bahagia. Dan ternyata tidak. Harta semata tidak menjanjikan kebahagiaan di dunia itu. Dan tidak jarang orang kaya ternyata iri dengan orang miskin. Itu tidak jarang, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Jadi justru karena kemiskinan kita membuat orang kaya itu iri dengan orang miskin. Kita sering bertemu orang kaya yang nggak bisa tidur. Akhirnya ngiri ke orang miskin yang bisa tidur. Tidak sedikit, Pak. Kita ketemu orang kaya nggak bisa tidur, Pak. Karena sibuk dengan kekayaannya, sibuk dengan pabriknya, sibuk dengan karyawannya yang jumlahnya puluhan ribu orang. Cabangnya, cabang perusahaannya di mana-mana di Indonesia, perdagangan ini dan itu segala macam. Akhirnya seluruh pusat perhatiannya tumpah kepada harta, berlebihan. Membuat dia bahkan tidak bisa tidur. Dan apa arti harta yang banyak kalau Allah cabut nikmat tidur? Nikmat tidur itu yang nikmat yang sebenarnya. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail, dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Makna mewafatkan ini sepakat. Ulama tafsir maknanya adalah menidurkan. Karena tidur adalah akhul maut, saudaranya kematian. Ini nikmat, nikmat tidur, nikmat yang besar dari Allah. Allah mengatakan dialah Allah yang telah menidurkan kalian. Berarti tidur itu bukan kemampuan kita. Allah yang menurunkan tidur kepada kita. Semua kita ini nggak bisa tidur. Karena tidur itu bukan kemauan kita. Tidur itu kemauan Allah. Allah yang menidurkan kalian, lihat. Tidur kita kembali kepada Allah. Kalau kita tanya teman, jam berapa tidur tadi malam? Jam 12. Bohong, dia belum tidur, dia jam 12. Iya atau tidak? Kenapa dia tahu jam 12? Belum tidur berarti. Jam 12 baru masuk kamar. Baru merebahkan badan. Siap-siap untuk tidur. Belum tidur itu. Kita tidak mampu tidur, Pak. Sebagaimana kita mampu berjalan, sebagaimana kita mampu mengambil makanan dengan izin Allah, mengunyahnya dan kemudian menelannya sampai kita kenyang, tidur bukan begitu. Kita tidak mampu tidur. Kita hanya siap-siap untuk mendapatkan rahmat tidur. Masuk kamar, rebahkan badan, matikan lampu, sunnahnya begitu, zikir, menanti rahmat Allah yang bernama tidur. Oleh karena itu seorang muslim manakala dia bangun, yang pertama dia ingat rahmat Allah yang bernama tidur. Sudah dia dapatkan. Langsung lisannya mengucapkan alhamdulillah atas nikmat tidur yang luar biasa. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan banyak orang karena saking kayanya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur karena kaya, Pak. Karena banyak urusan ini, urusan itu, janji sana, janji sini. Akhirnya nggak bisa tidur karena harta. Cukup satu nikmat tidur yang Allah cabut darinya, dia menderita, dan harta itu tidak akan memberikan apapun kepadanya. Karena tidak ada toko dimanapun di permukaan bumi yang menjual tidur. Ada ustadz, jual obat tidur. Salah. Itu bukan obat tidur. Itu obat alat untuk perusak syaraf.
Silakan tanya kepada para dokter. Itu bukan obat tidur. Namanya diperindah. Karena kalau dijual dengan nama alat perusak syaraf nggak laku. Dia minum, rusak syarafnya, tewas. Besok nggak bisa tidur, minum lagi, rusak syarafnya, tewas. Lambat laun syarafnya makin banyak yang rusak. Mulai hilang ingatan, sulit menghafal. Terus gila. Merusak. Dan lihat bedanya mereka dengan orang yang beriman kepada Allah. Yang satu orang yang seperti ini minum obat perusak syaraf dan mulai berbaring, orang yang iman mulai berbaring, mulai dia membaca ayat kursi. Yang membaca ayat kursi sudah ngorok, yang minum pil perusak syaraf belum tidur. Orang yang beriman, yang tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah, tenang hatinya dengan ibadah dan ketaatan, itu gampang, tidurnya gampang, subhanallah. Belum selesai kita baca ayat kursi sudah hilang.